Halo teman-teman mahasiswa FTIK UNES Jepara, gimana nih? Udah siap buat ngerasain langsung gimana rasanya jadi guru di sekolah? Nah, pas banget. Kali ini kita bakal kupas tuntas semua yang perlu kalian tahu tentang program mengajar di sekolah dan madrasah, atau yang kita kenal sebagai MDSM. Yuk kita bedah bareng-bareng? Oke, kita semua tahu lah ya, buku panduan resmi itu kadang tebal dan bikin pusing bacanya. Nah, tenang aja, anggap aja sesi ini sebagai cara kita mengubah buku panduan yang rumit itu jadi semacam peta jalan yang super praktis, biar kalian tahu persis, langkah demi langkah, apa aja yang harus dilakuin. Pasti banyak banget kan pertanyaan di kepala? Mungkin ada yang sedikit deg-degan atau cemas. Wajar banget kok. Makanya kita di sini buat ngebantuin kalian. Kita bakal jawab semua keraguan itu biar kalian bisa 100% siap dan pede buat ngejalanin pengalaman keren yang udah nunggu di depan. Oke, biar gampang, kita bakal bagi pembahasan ini jadi 5 bagian. Pertama, kita cari tahu dulu misi kalian di program ini tuh apa. Terus, kita lanjut ke persiapan teknisnya. Setelah itu, kita intip apa aja sih peran kalian nanti di sekolah. Nggak lupa juga gimana cara mendokumentasikan semua pengalaman seru itu. Dan yang terakhir, tentu aja gimana kesuksesan kalian bakal diukur. Lengkap kan? Sip, kita mulai dari bagian pertama ya. Yuk, kita pahami dulu dari akarnya. Apa sih sebenarnya program MPDSM itu? Dan yang paling penting, kenapa program ini tuh krusial banget buat bekal kalian jadi guru profesional nanti. Jadi, gampangnya gini, MDSM itu ibarat jembatan. Jembatan yang nyambungin semua teori yang kalian dapat di kampus sama dunia nyata di ruang kelas. Nah, ini dia momennya. Kesempatan emas buat kalian ngebuktiin dan nerapin langsung semua ilmu yang udah dipelajari. Bener-bener tes drive jadi guru. Jadi, perlu diingat ya, ini tuh bukan cuma soal latihan ngajar di depan kelas. Bukan, tujuannya jauh lebih besar dari itu. Program ini dirancang buat ngebentuk kalian jadi pendidik yang komplet, yang seutuhnya. Nggak cuma jago ngajar, tapi juga paham administrasi, bisa berbaur sama komunitas sekolah, dan pastinya siap tempur ngadepin semua tantangan jadi guru. Nah, tujuannya udah jelas kan? Keren banget. Sekarang, yuk kita geser ke hal-hal yang lebih praktis. Logistiknya gimana? Tanggal-tanggal pentingnya kapan aja? Ini nih yang nggak boleh kelewat. Oke teman-teman, tolong perhatiin banget lini masa ini ya. Ini penting, mulai dari pendaftaran online di akhir November, pembayaran, sampai nanti pembekalan di bulan Januari. Saran saya, buka kalender kalian sekarang juga, langsung tandain tanggal-tanggal ini. Jangan sampai ada yang kelewat loh. Oke, bayangin deh, kalian udah daftar, semua beres, dan siap berangkat ke sekolah. Nah, terus ngapain aja nanti di sana sehari-hari? Pasti penasaran kan? Yuk kita bedah rincian tugas kalian. Enaknya, program ini tuh dirancang bertahap. Jadi kalian nggak bakal langsung dilempar gitu aja dan kaget. Ada prosesnya. Kalian mulai dari observasi dulu, ngeliatin gimana sih suasana dan proses belajar di sana. Baru deh, pelan-pelan masuk ke mengajar langsung. Dan akhirnya, kalian juga bakal terlibat di tugas-tugas lain. Jadi, ada waktu buat adaptasi, santai aja. Dan inget ya, seperti yang tadi udah disinggung, jadi guru itu dunianya luas, nggak cuma di dalam kelas. Kalian juga bakal ikut bantu-bantu administrasi, megang ekstrakurikuler kayak pramuka, sampai urusan bimbingan siswa. Wah, ini bener-bener kesempatan buat ngerasain 360 derajat kehidupan seorang pendidik. Keren! Semua pengalaman berharga ini sayang banget kan kalau nggak didokumentasiin. Makanya, bagian penting dari program ini adalah refleksi. Nah, ada 3 bukti atau hasil akhir utama yang perlu kalian siapkan buat menceritakan perjalanan kalian ini. Apa aja tuh? Yuk kita lihat. Nah, yang pertama ini soal laporan akhir. Teman-teman, di sini detail itu adalah kunci. Serius, ada aturan spesifik buat yang hard copy atau cetak, bahkan sampai warna jilidnya loh beda-beda tiap prodi. Buat yang soft copy juga ada aturannya sendiri. Jadi tolong banget ikutin panduan ini dengan teliti ya, biar nggak bolak-balik revisi. Oke, yang kedua, ini seru banget. Kalian bakal nulis 1 bab buku. Ini bukan tugas biasa. Ini kesempatan kalian buat jadi seorang problem solver. Coba deh temukan 1 masalah nyata di kelas, misalnya soal bullying, terus tawarkan solusi kreatif dari kalian. Lihat deh contoh judulnya, mengubah ejekan jadi pujian. Keren kan? Mungkin ada yang mikir, waduh, nulis tentang apa ya? Tenang, gak usah bingung. Di buku panduan, udah disiapin kok beberapa contoh tema dan masalah yang umum terjadi di tiap jurusan. Anggap aja ini sebagai pancingan, sebagai titik awal buat kalian ngembangin ide-ide cemerlang kalian sendiri. Dan yang terakhir, siap-siap jadi sutradara.
Betul, kalian bareng satu kelompok di satu sekolah, wajib bikin film dokumenter. Wah, ini sih cara paling asyik buat ngerekam semua cerita dan perjalanan kalian, sekaligus ngenalin keunikan sekolah tempat kalian praktek. Jangan lupa ya, ada tekar wajibnya. Oke, semua tugas sudah kita bahas, sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yang nggak kalah penting, penilaian. Gimana sih semua kerja keras, waktu, dan energi yang udah kalian keluarin itu nantinya bakal dievaluasi? Yuk, kita cari tahu. Jadi penilaiannya itu gak salah-salahan loh. Ada 4 prinsip utama. Gampangnya gini, penilaiannya itu terpadu, ngelihat semuanya dari ilmu sampai sikap. Terus berkesinambungan, jadi dinilai sepanjang program bukan cuma di akhir. Sifatnya juga edukatif, tujuannya buat bikin kalian lebih baik. Dan pastinya objektif, sesuai dengan apa yang benar-benar kalian lakuin di lapangan. Adil kan? Nah, ini yang harus digarisbawahi. Yang dinilai itu bukan cuma jago atau enggaknya kalian ngajar. Bukan cuma itu. Kompetensi kepribadian dan ini dia. Kompetensi sosial kalian juga dinilai. Artinya cara kalian bergaul, bangun hubungan baik sama murid, guru-guru lain, dan staf sekolah, itu sama pentingnya. Ini kunci. Nah, itu dia peta jalan lengkapnya. Misinya udah jelas, panduannya udah ada di tangan kalian. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Dan ini buat diri kalian masing-masing. Guru seperti apa yang kalian inginkan? Perjalanan untuk menjawab pertanyaan itu dimulai sekarang. Selamat berjuang dan selamat bertugas teman-teman.